Terima kasih Mbak Maha, yang saya hormati Pak Taufik, Pak Gunta, Pak Misbah, Bu Ana, dan Ibu Bapak sekalian peserta webinar pada siang hari ini. Pertama memang tadi sudah sampaikan para pembicara sebelumnya bahwa untuk COVID-19 ini kan merupakan kondisi extraordinary ya, sehingga penanganannya memang harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa juga, yaitu dengan cara-cara yang luar biasa juga, itu kita sepakat. Yang kedua, bahwa COVID-19 ini juga mempunyai dampak yang signifikan tadi, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan bahkan sampai beberapa aspek lain pada level mikro yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Misbah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dalam konteks kami di Badan Kebijakan Fiskal, tentu kalau kita bicara tentang kebijakan biaya penanganan COVID yang tadi disampaikan yang mencapai 695, itu angka itu juga tidak serta-merta gitu ya. Karena penentuan seluruh kebijakan, program atau angka, kalau kita mengacu kepada pasal 7 PP 23 tahun 2020, itu keseluruhannya memang kita bawa di dalam konteks rakor Kemenko Perekonomian. Jadi kalau kita bicara rakor Kemenko Perekonomian, itu berarti di sana ada beberapa kementerian lembaga yang terkait langsung, kemudian ada sinkronisasi, harmonisasi kebijakan dilakukan di sana, dan kemudian itu dibawa ke sidang kabinet. Nah kemudian prosesnya akan saling sinergi, berbagai sidang kabinet, tapi juga kadang-kadang kita juga melakukan beberapa media briefing, preskon untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang ditempuh berdasarkan hasil rapat di Menko Perekonomian. Dan kita juga melakukan, tadi sampaikan Pak Gunta juga, beberapa konsultasi dengan beberapa aparat penegak hukum ataupun auditor. Termasuk tentu kita juga menyampaikan komunikasi konsultasi juga dalam rapat dengar pendapat, konsultasi dengan DPR, baik itu Komisi 11 maupun Badan Anggaran. Sehingga kita berharap bahwa keseluruhan dari proses dalam penyusunan kebijakan itu sudah melalui tahapan-tahapan yang secara konstitusi itu memang diamanatkan di undang-undang. Nah, berikutnya yang ingin kami sampaikan, kalau kita bicara dalam konteks budget, tadi bagaimana realokasi, refocusing anggaran itu harus dilakukan. Kita sama-sama tahu Ibu dan Bapak sekalian bahwa dampak COVID ini terhadap perekonomian sangat luar biasa. Dan bahkan di Q2 kemarin kita growth-nya adalah 2,97 dan di Q1 ya, di Q2 ini dalam beberapa diskusi itu kita bahkan baik itu kita akan dampaknya dalam karena pada pertumbuhan yang minus. Nah, tentu ketika kita bicara pertumbuhan minus itu akan berdampak sangat signifikan terhadap postur APBN. Nah, pertama adalah kenapa itu harus refocusing? Ya karena kondisinya kemampuan keuangan negara harus melakukan itu, ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan untuk penanganan COVID tadi. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dalam konteks APBN ini dampak ekonomi tadi dalam postur pendapatan negara misalnya itu akan berdampak signifikan. Karena penurunan pendapatan negara itu tidak hanya berasal dari dampak ekonomi, tetapi ada beberapa kewajiban dari pemerintah melalui perpajakan untuk memberikan insentif perpajakan yang tadi disampaikan. Baik itu untuk mendukung sektor kesehatan atau untuk menjaga ekonomi tetap jalan. Itu juga berpengaruh terhadap pendapatan negara yang turun. Harga komoditas dunia juga mengalami penurunan. Nah, dengan kondisi pendapatan negara yang turun sementara kebutuhan anggaran semakin meningkat, maka yang dilakukan adalah selain on top kebutuhan anggaran yang memang harus disediakan, harus ada refocusing atau realokasi tadi. Nah, ketika kita bicara tentang refocusing atau realokasi anggaran, Ibu dan Bapak sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa refocusing realokasi anggaran tadi tentu ditujukan untuk peningkatan efisiensi, ya. Dan beberapa memang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tadi Pak Misbah juga sudah mengatakan bahwa dalam rangka itu memang Menteri Keuangan telah menerbitkan surat edaran nomor 6 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran KL untuk percepatan penanganan COVID yang memang substansinya adalah agar memang KL didorong untuk menggunakan alokasi yang anggaran untuk mendukung percepatan penanganan COVID. Nah, bagaimana kemudian sinkronisasinya
kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga harus melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena secara fiskal, keuangan daerah dia juga akan terdampak. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana dampak COVID terhadap APBD misalnya, terutama yang berasal dari fiskal transfer daerah ke dana desa yang merupakan sumber pendapatan daerah, itu kita tentu tadi Pak, sumber pendapatan daerah itu kan ada yang berasal dari DAU, ada yang berasal dari dana bagi hasil, ada yang berasal dari dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik. Nah, itu tentu akan berkurang pendapatannya. Kenapa? Karena kalau pendapatan negaranya berkurang, maka yang dibagi juga akan kurang. Karena DAU itu kan berdasarkan dari pendapatan dalam negeri neto. Dana bagi hasil berdasarkan dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak maupun sumber daya alam, beberapa di antaranya dibagi hasilkan. Kalau dia turun, maka tentu juga pendapatan daerah juga akan turun. Nah, dalam konteks itu, Ibu dan Bapak sekalian, maka kemudian tadi Pak Misbah juga mengatakan bahwa defisitnya dari sebelumnya di Perpres 54 5,07 menjadi di Perpres 72 adalah 6,34. Nah, ini yang kalau di daerah-daerah tadi ketika kita konteksnya adalah penyesuaian TKDD ya, kalau kita di Perpres 54 itu memang penyesuaiannya itu mencapai sekitar 94,2 triliun. Nah, tentu tadi dikatakan bahwa refocusing APBD itu juga dilakukan melalui SKB Menq dan Mendagri supaya governance-nya juga tetap terjaga. Maka kemudian beberapa refocusing kegiatan dan relaksasi beberapa kegiatan yang terkait dengan DAK fisik itu juga dilakukan. Termasuk tadi Bu Ana juga mengatakan bahwa penggunaan dana desa untuk BLT itu juga dimungkinkan, terutama untuk menjaga, mempertahankanlah daya beli masyarakat supaya karena kita tahu yang kita lakukan adalah menekan supaya angka kemiskinan itu tidak sampai turun secara drastis. Maka salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita merelaksasi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai. Nah, kebijakan itu juga dilanjutkan kembali di dalam Perpres 72 tahun 2020. Ya, itu ada beberapa kebijakan baru yang kemudian itu diakomodasi di dalam Perpres 72 terkait dengan TKDD. Pertama adalah menetapkan rincian alokasi dana cadangan DAK fisik per bidang per daerah yang nilainya sekitar 8 triliun kira-kira. Kemudian ada juga alokasi DID tambahan. Nah, alokasi DID tambahan ini memang lebih difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Jadi pemulihan ekonomi di daerah, kenapa itu penting? Karena memang kita ingin bahwa triwulan 3-4 ini pertaruhan kita semua, bahwa ekonomi itu harus tumbuh gitu. Maka keseluruhan postur anggaran itu memang sebagian besar kita dedikasikan selain untuk penanganan kesehatan, mendorong bagaimana kemudian daya beli masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap perekonomian, itu betul-betul harus kita dukung. Maka kemudian jadi ada alokasi tambahan 5 triliun. Pemerintah juga memberikan tambahan, misalnya mengalokasikan pinjaman daerah. Jadi bagi daerah-daerah yang mempunyai kegiatan-kegiatan harus segera dieksekusi untuk mendukung ekonomi daerah, tapi kemampuan fiskalnya terbatas, pemerintah menyediakan pinjaman daerah sekitar 10 triliun dari APBN dan 5 triliun itu berasal dari PTSMI yang itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Di samping ada beberapa alokasi lainnya untuk mendukung sektor pariwisata yang ada di daerah. Jadi itu Bu Maha, Mbak Maha dan Ibu Bapak sekalian terkait dengan refocusing, realokasi anggaran dan bagaimana sinerginya itu kemudian bisa dilakukan antara pemerintah dan pusat dan daerah. Nah, supaya kemudian itu bisa berjalan, kemarin kita melihat melalui Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengundang beberapa kepala daerah untuk diberikan semacam sosialisasi bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa segera diakselerasi di daerah. Kita menyadari bahwa pada tataran mikro, tadi kita terima kasih mendapatkan masukan dari Ibu Ana dan Pak Misbah, ada beberapa persoalan yang kemudian itu perlu untuk kita follow up supaya
itu menjadi lebih cepat lagi dilaksanakan di daerah. Saya kira itu sebagai pengantar umum bicara tentang refocusing dan bagaimana sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks menjaga APBN tetap sustainable gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Maha.